Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 1 November 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Manajer Auspace Technology Pasifik Satelit Nusantara atau PSN, Ibu Nia Asmadi MSc, dengan topik Pengenalan Sistem Satelit dan Prospek Industri di Masa Depan. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Bapak Insinyur Henry Syamsuddin, MSc PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati kepada pemateri kita yang sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini, kepada Kak Nia Asmadi. Terima kasih Kak Nia Asmadi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada moderator Profesor Endra Julianto yang sudah berkenan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agung, kepada seluruh tim dari PSN, kepada Humas ITB, Bu Naomi, dan juga dosen-dosen pengampu Studium General yang sudah hadir. Pada pagi hari ini kita sangat berbahagia karena kita mendapatkan satu materi yang sangat erat saya kira ya, dengan nama ITB Teknologi, dan ini teknologinya berada di ruang angkasa. Jadi judulnya adalah Pengenalan Sistem Satelit dan Prospek Industri di Masa Depan. Pada kesempatan ini kita juga sangat berbahagia karena pematerinya saya kira ini udah dekat-dekat generasi Z ini. Kalau saya nggak nanya
dan nggak baca CV-nya, saya pikir ini mahasiswa kita. Jadi adik-adik ini sangat beruntung karena pemateri kita, beliau mintanya dipanggil Kak ya, atau nama katanya. Jadi Kak Nia ini berkesempatan dan saya kira ini merupakan suatu prestasi dari beliau sehingga bisa mengikuti suatu program yang saya kira ini program besar sekali ya dan sangat strategis untuk Indonesia karena kebutuhan kita akan satelit yang bisa mengcover daerah-daerah 3T tadi yang disampaikan oleh Pak Agung itu sangat penting. Jadi bayangkan negara kita yang sangat luas terdiri di atas 17.000 pulau, terdapat daerah-daerah yang tidak tersentuh atau sangat sulit mendapatkan akses komunikasi. Sementara katanya masa sekarang ini adalah masa di mana informasi itu sangat penting, knowledge itu menjadi power. Di mana peran dari satelit? Nah nanti ini yang akan diceritakan panjang lebar oleh pemateri kita, nanti dipandu oleh Prof. Endra, yang menjadi pemicu atau pemantik diskusi pada pagi hari ini. Jadi silakan adik-adik semua untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya dan saya kira ini sangat relate ya dengan usia adik-adik, kok bisa gitu ya ada seorang pemateri yang demikian hebat dan usianya masih sangat muda. Nah ini bagaimana pengalaman Kak Nia dalam waktu masih mahasiswa, kemudian meniti karir, mulai dari development sampai ke operasional itu beliau ikuti. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya kira kita sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan dan mendengarkan dan berdiskusi bersama pemateri kita. Untuk itu acara Studium General pada hari ini Rabu 1 November 2023 dengan resmi kita buka. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Profesor Insinyur Endra Julianto, PhD. Beliau adalah guru besar di Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Fisika, dengan kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol. Kepada Profesor Indra Julianto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa atas kehadiran dari pembicara Kak Nia Asmadi MSc, dan kehadiran kakak ini juga merupakan usaha dari Bapak Insinyur Agung di MSII. Ya, terima kasih Pak Agung dan Kak Nia yang telah hadir. Untuk mempercepat waktu, saya akan membacakan CV-nya secara garis besar saja. Jadi Kak Nia Asmadi ini menempuh pendidikannya itu di St. Louis University, Madrid, Spain. Kemudian melanjutkan ke California Polytechnic State University, USA. Kemudian dengan pengalaman riset dilakukan sebagai riset asisten di Autonomous Flight Lab di California Poly. Kemudian sebagai riset asisten Complexity in Aerospace di Cal Poly juga.
Kemudian publikasinya, jadi Kania ini juga memiliki publikasi internasional, ada 2 buah, yaitu terkait dengan System Thinking for Complexity in Aerospace, published di Complex System Engineering Theory and Practice, dan juga Risk-Based Approach to Assessment of Advanced Technology for Conceptual Design di 16 AIAA Aviation Technology Integration and Operation Conference di 2016. Nah, kemudian pengalaman kerja, jadi dari 2017 sampai sekarang, pertama adalah sebagai bus dan TTC engineer 2017 sampai 2021 untuk a high throughput satellite program responsible for requirements compliance and test review. Kemudian sebagai acted as program management officer station in Keynes FR dan California USA untuk melihat assembly, integration dan testing untuk 2 program satelit. Kemudian sebagai technical lead di tender internasional mencakup conceptual design, proposal dan negosiasi. Kemudian bertanggung jawab untuk melihat kinerja program, mensintesis sistem integrasi dan terkait dengan isu-isu manajemen teknikal. Kemudian yang terakhir tahun 2021 sampai 2023 sebagai Satellite Project Manager untuk Indonesian Government Public Private Partnership Satellite Program. Proyek ini bernilai di atas $500 juta. Tepuk tangan untuk rekam jejak yang luar biasa dari Kania. Dan skill dan interestnya adalah satellite system, telecommunication, program management, system thinking for complexity. Saya kira demikian garis besar CV daripada Kania Asmadi. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya undang Kania Asmadi untuk naik ke panggung, and the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya. Salam hormat. Betapa bangganya saya bisa hadir di sini pagi ini. Dan tentunya salam hormat untuk Guru Besar Prof. Endra dari Fakultas Teknologi Industri. Kepala Biro Humas ITB, Dr. Naomi yang sudah koordinasi dengan saya selama ini, Prof. Henry juga, dan Pak Agung tentunya terima kasih banyak sudah membukakan jalan untuk saya hadir di sini. Dan tentunya selamat pagi untuk teman-teman semua, karena kita tidak beda jauh umurnya harapannya. Dan objektif saya mungkin hari ini sharing sedikit cerita dan background saya dan bagaimana saya sudah menempuh karir yang masih cukup pendek, dan mungkin harapan saya bisa menginspirasi 1, 2 atau puluhan teman-teman untuk kedepannya mungkin bisa consider menjadi bagian dari space industry Indonesia ke depannya. Oke, mungkin langsung saja saya mulai. Oke, untuk agenda hari ini saya mulai dari introduksi diri saya, lalu sedikit briefing tentang apa itu satelit. Saya tahu di ITB
itu ada teknik penerbangan dan tentunya di PSN juga ada beberapa alumni ITB yang bergabung dan saya rasa teman-teman dari teknik industri, elektro dan sebagainya sangat bisa consider dan menempuh karir di bidang satelit. Dan mungkin ini next item adalah cerita mengenai proyek tersayang saya so far, Satria Project, dan mungkin saya akhiri dengan what's next di industri satelit ke depannya. Oke. Jadi mungkin sudah perkenalannya cukup panjang. Nama saya Nia dan saya bekerja di PSN sebagai manajer space teknologi. Oke, jadi tak kenal maka tak sayang. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Saya belajar aeronautics engineering dan sebelumnya harapan saya ingin bergerak di bidang unmanned system, UAV, drones dan sebagainya di Amerika. Namun nasib membawa saya pulang ke Indonesia, ke tanah air, dan saya mulai bekerja sebagai platform engineer di PSN. Dan disitulah saya belajar semua hal yang saya tahu mengenai satelit dan saya cukup bersyukur atas perjalanan yang memang sudah ditakdirkan untuk saya sampai hari ini. Jadi hari ini saya mempunyai role sebagai project manager atau systems engineer dan nanti saya akan coba ceritakan proyek Satria. Oke, karena ini ITB, mungkin ini salah satu hal yang saya suka sharing kepada teman-teman mengenai engineering kompetensi. Jadi cerita saya adalah tadinya ingin bekerja di bidang pesawat UAV dan ingin mungkin tidak ada bayangan untuk bekerja di program satelit. Namun at the end of the day, engineering itu core skills-nya adalah sebagai berikut. Jadi untuk teman-teman 6-7 tahun yang lalu saya duduk di kursi kalian, saya tidak tahu bekerja di mana, karirnya mau seperti apa, tapi at the end of the day, engineering core kompetensi akan membawa kalian kemanapun industri yang nanti kalian akan tempuh dan semoga passion kalian juga bisa berkembang dimanapun itu. Jadi ini beberapa engineering kompetensi yang saya bawa dari pada saat masa saya kuliah, abstract thinking, problem solving, bagaimana cara berpikir dengan metodologi yang tertata, dan mungkin salah satu passion saya adalah systems thinking. Jadi bagaimana bisa melihat the full picture, tapi juga melihat hal-hal secara detail. Quote yang saya suka pakai adalah you see both the forest and the trees. Dan terakhir adalah untuk bisa mencintai matematik dan sains sebagai bahasa natural world, dan engineering itu adalah translasi dari bahasa itu menjadi suatu teknologi yang berguna untuk masyarakat dan dunia kita. Oke, lanjut saja. Satelit, apa itu satelit? Jadi satelit pertama-tama itu terminologi yang diderive dari satel, dan satel sebetulnya terminologi Latin yang sesuatu yang melayani sesuatu hal yang lain. Namun untuk definisinya sendiri itu adalah apapun body yang mengorbit badan celestial body yang lain. Jadi kita mempunyai natural satelit, bumi adalah natural satelit solar matahari kita, bulan adalah satelit bumi,
Dan tentunya ada juga manufactured satelit, dan itulah yang kita buat agar kita bisa nonton TV, kita bisa broadcasting radio, dan sekarang kita bisa provide internet connectivity di area-area yang mungkin belum terjangkau dengan sistem terestrial. Oke, dan satelit ini berbagai macam, dan sebetulnya mungkin kita underestimate role satelit di kehidupan kita. Kalau kalian pakai Google Maps itu menggunakan satelit, kalau kalian cek Google Weather, weather status itu juga menggunakan satelit. Dan sekarang banyak ada aplikasi lain seperti scientific satellite. Kalau kalian pernah dengar Hubble Telescope atau James Webb, kita bisa lihat di luar angkasa itu seperti apa, itu juga menggunakan satelit. Jadi satelit itu sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, dan saya rasa itu akan terus berkembang, dan harapannya memang bisa memperluas ilmu dan sense of humanism kita semua. Oke, sedikit mengenai orbit satelit. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa satelit adalah anybody yang mengorbit suatu hal yang lain. Dan yang menarik adalah tergantung kita berada di orbit mana, kita bisa mempunyai performa yang berbeda-beda. Contohnya untuk LEO itu kita dekat low Earth orbit, kita masih dekat dengan bumi, jadi kita bisa foto-foto dan mendapatkan gambar bumi dengan lebih jelas. Lalu kita ada middle Earth orbit, sekitar 2.000 sampai 35.000 kilometer, dan kita juga ada geostationary orbit, dan ini orbit yang sangat spesial karena di orbit itulah kita bisa satu periode dengan putaran bumi. Jadi apabila kita berada di geostasioner dan kita melihat Indonesia, maka selama 1 hari kita akan melihat Indonesia saja. Dan tentu untuk tempat-tempat lain itu juga sama. Dan ini diregulasikan secara internasional, dan formatnya sebetulnya seperti kafling rumah. Jadi kita first come first serve. Apabila kita ingin provide service di Latin Amerika, ya kita harus cari slot orbit yang bisa melihat Latin Amerika. Dan untuk Indonesia, slot orbit kita kira-kira dari 75 sampai dengan 150 bujur timur. Oke, dan ini adalah kisah mengapa satelit itu sangat penting bagi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara arkipelago yang terbesar di dunia. Jadi untuk menggelar fiber optik, cellular tower dan sebagainya itu cukup sulit, dan itu salah satu tantangan terbesar untuk kita bisa deploy infrastruktur telekomunikasi yang merata. Jadi satelit adalah solusi yang tercepat dan terefisien untuk bisa memberikan konektivitas di seluruh Indonesia, di mana kita meluncurkan satu satelit dan kita bisa provide service kepada seluruh Indonesia. Oke, jadi apa itu sistem satelit? Jadi tentunya satelit itu berada di luar angkasa dan dia sendirian di luar angkasa untuk bertahun-tahun, jadi kita harus ditemani dengan ground segment. Jadi disitulah kita bisa mendengar satelit ini servisnya itu untuk apa, dan itulah apa fungsi dari satelit. Tanpa ground segment, satelit di luar angkasa itu juga tidak akan berguna.
Ini gambaran dari how satellite-based internet works, dan ini adalah core business PSN saat ini. Jadi kita ingin memberikan konektivitas internet terutama di area 3T, dan dengan menggunakan satelit di luar angkasa, teman-teman dan saudara-saudara kita di pelosokan Indonesia terutama, mungkin di pulau-pulau yang desanya populasinya mungkin 100 orang, 200 orang, tapi mereka tetap ingin memiliki konektivitas internet. Jadi kita harus ada namanya antena gateway, dan kebetulan untuk PSN itu berada di Cikarang. Lalu harus juga ada antena VSAT, dan itu kurang lebih pada saat ini sekitar 1 meter yang dipasang di end user. Mungkin ini analoginya dengan antena IndiHome yang mungkin teman-teman juga punya di rumah untuk mendapatkan broadcasting TV. Dan disitulah di-connect ke router WiFi dan bisa memberikan konektivitas internet. Dan mungkin, nah inilah gambaran yang saya kadang suka amazed bahwa inilah bentuk dari apa yang dipancarkan dari bumi ke luar angkasa 36.000 km di luar sana, lalu kembali lagi, dan itu mencakup konten-konten yang teman-teman suka buka, maupun itu YouTube, Facebook, dan segala macam. Somehow ratusan ribuan engineers sebelum kita bisa translate ilmu dari electromagnetic waves untuk bisa membawa konten-konten yang sehari-hari kita pakai via internet. Dan bagaimana kita operate satelit, jadi ada sisi di mana kita manage traffic yang dipakai oleh end user, dan di sisi lain kita juga harus make sure satelitnya healthy, satelitnya tetap dalam posisi yang ditentukan, yang tadi saya bilang di kafling yang sudah kita booking untuk satelit kita, dan kita memakai sistem TTNC, telemetri, telecommand, dan tracking. Dan itu kebetulan bentuknya hanyalah satu display atau ratusan display, dan mungkin itu salah satu yang juga fascinating mengenai satelit. Setelah kita meluncur, kita tidak akan pernah melihatnya kembali, kita tidak bisa pegangnya kembali, dan kita hanya bisa mendengar satelit kita via telemetri. Dan telemetri bentuknya ya seperti saya capture di sini, ini bagian kecil dari apa yang kita lihat dan kita monitor di ground station kita. Oke, sedikit mengenai PSN. Jadi PSN sudah dimulai dari 32 tahun yang lalu, jadi lebih tua daripada saya sedikit, dan mungkin bisa terlihat bentuk satelit juga over the years evolve, dan fungsinya juga evolve. Dulu memang fokus di broadcasting, dan sekarang lebih kepada broadband internet, dan sekarang ada teknologi-teknologi baru seperti electric propulsion system, dan kemajuan teknologi yang merubah dan memberikan advancement tersendiri terhadap desain satelit terkini. Oke. Selanjutnya ini adalah kebanggaan PSN saat ini, fleet Nusantara satelit kita. Jadi dulu Indonesia seri satelitnya adalah Palapa, ada Palapa A, B, C. Sekarang kita mulai seri Nusantara, dan harapannya memang untuk menyatukan Nusantara.
Jadi pada tahun 2019 kami sudah meluncurkan satelit Nusantara 1. Lalu tahun ini satelit Nusantara 3 itu nama panggilan kita untuk proyek Satria. Lalu insya Allah kita juga akan meluncurkan Nusantara 5 pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Oke, dan untuk produsen satelit itu di seluruh dunia ada berbagai macam. Jadi untuk manufaktur yang bergerak di bidang satelit itu ada manufaktur satelitnya sendiri seperti SSL yang membangun Nusantara 1, Thales Alenia Space yang membangun Nusantara 3, dan Boeing yang membangun Nusantara 5. Lalu untuk rocket launcher juga ada beberapa, ini hanya selected few. Ada SpaceX yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Lalu ada juga pemain lama Ariane Space, dan ada beberapa pemain dari Cina, Jepang, dan sebagainya. Dan untuk ground system juga ada berbagai vendor atau supplier, termasuk Hughes, Nui, dan Kratos. Dan mungkin dari saya pribadi ini adalah salah satu yang paling menyenangkan bergerak dan bekerja di bidang satelit, karena kita memang bekerja bersama international community. Saya interface dengan orang Amerika, orang Prancis, orang Cina, dan orang Eropa, dan exposure terhadap ide bahwa untuk membuat satelit itu betul-betul international effort, dan itu sangat menyenangkan, dan kita belajar banyak dari berinteraksi dengan budaya lain dan orang-orang dari international community. Oke, mungkin sedikit saja breakdown dari apa itu SpaceX satelit, komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sistem satelit. Jadi tadi saya sudah sempat sampaikan space segment dan ground segment dua-duanya dibutuhkan. Dari space segment ada satelitnya sendiri, ada TTNC dan SCC, Satellite Control Center, lalu ada launcher. Dan dari ground segment ada gateway ini yang akan transmisi signal yang membawa traffic service kita. Lalu ada hub di ground segment itu menata routing ini, trafficnya butuh informasi dari mana. Contohnya kita mau buka YouTube, server YouTube ada di Amerika. Jadi somehow kita harus pull data dari server Amerika sampai dengan Indonesia, keluar angkasa, balik lagi dan ke end user. Lalu CSM adalah control system monitoring. Jadi untuk make sure kualitas service kita itu terjaga, kita harus monitor. Jadi seperti teman-teman kalau tiba-tiba internet di rumah mati pasti telepon IndiHome dan mereka bisa ngecek apakah betul sistemnya down, itu isu isolated atau memang centralized issue. Dan ada juga komponen yang untuk satelit tadi ada juga digambarkan adalah remote terminal, itu yang akan berkomunikasi dengan satelitnya secara langsung. Lalu untuk sistem satelitnya sendiri mungkin bisa dibayangkan bahwa satelit itu sangat kompleks dan membutuhkan expertise level di berbagai bidang. Jadi apabila teman-teman memang backgroundnya di teknik fisika, mungkin akan bisa bergerak di TCR subsystem atau power subsystem atau thermal subsystem. ACS itu attitude control system, dan teman-teman dari elektro mungkin bisa jadi spesialis payload subsystem. Itulah isi dari badan satelit yang akan menata fungsi dan misi desain satelit tersebut. Oke, sedikit fun fact.
Yang saya sering ditanyakan adalah apabila satelit sudah selesaikan misinya, mereka kemana? Ada namanya graveyard orbit, terutama untuk geostasioner satelit. Itu intinya semua satelit geostasioner yang pernah dimanufaktur dan diluncurkan itu mereka akan pergi berpulang ke graveyard orbit kurang lebih 300 sampai 400 km dari geostasioner. Jadi memang ada requirement bahwa satelit harus didesain dengan fuel ekstra. Pada saat end of lifetime, mereka bisa didorong keluar dari geostasioner untuk memasuki graveyard orbit. Dan itu untuk geosatelit. Untuk LEO satelit, mereka biasanya didesain untuk mempunyai lifetime sekitar 2-5 tahun, di mana mereka akan re-enter orbit bumi dan naturally akan terbakar during re-entry atmosfer bumi. Lalu di kanan ini mungkin beberapa foto pada saat program Satria dan mengapa kita harus memakai uniform pada saat di clean room. Jadi satelit ini sangat sensitif, debu atau apapun yang kita sebutnya foreign object debris. Itu menimbulkan resiko apabila dia berinteraksi atau mungkin dia bisa terbang di environment luar angkasa yang bisa menyebabkan failure yang fatal. Jadi saat kita masuk ke clean room di mana satelit itu dibuat, diintegrasikan, kita harus memakai uniform, terutama hair cap dan jasnya, dan juga cover sepatu. Dan setelah satelit sudah diisi bahan bakar, engineer-nya biasanya diminta untuk memakai yellow jumpsuit. Ini warnanya Thales Alenia Space dan itu untuk anti-inflammatory purposes dan safety measure apabila satelit sudah membawa bahan bakar. Oke, mungkin itu singkat cerita dari satelit dan apa itu satelit dan sedikit background. Dan ini adalah contoh real proyek strategis nasional di mana alhamdulillah kami juga mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur berbasis satelit dan Satria itu kepanjangannya Satelit Republik Indonesia. Dan sedikit background, jadi proyek ini dimulai di 2018 dan objektifnya adalah untuk bisa provide internet connectivity untuk seluruh fungsi pemerintah di seluruh Indonesia, terutama di sekolah, puskesmas dan juga offices kantor pemerintahan. Dan untuk network Satria sendiri itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ada space segment dan ground segment. Jadi untuk space segment adalah satelit sebesar 150 Gbps, lalu ada network RF gateway. Untuk ground segment ada di 11 lokasi, dan untuk proyek awal akan ada namanya startup IP hub sebanyak 2 untuk memenuhi 10 giga pertama dari 150 yang akan nantinya dideploy. Dan untuk memonitor seluruh network Satria, kami membutuhkan reference terminal untuk make sure setiap beam itu berfungsi dengan baik. Dan ini sedikit gambaran seperti apa satelit di dalam roket, dan di bawah ini adalah stasiun bumi kita di Cikarang. Jadi satu antena besar itu untuk gateway untuk membawa signal traffic, dan satu lagi untuk kontrol TTNC.
Oke, ini adalah bentuk Satria yang alhamdulillah kami bisa laporkan juga kemarin 2 hari yang lalu antena reflektor Satria juga sudah deployed successfully dan itu salah satu critical milestone terakhir. Jadi sekarang satelit Satria di luar angkasa sana sudah berbentuk seperti ini. Dan desain Satria sendiri itu menggunakan 5 panel solar array, lalu ada 3 antena, lalu mempunyai electrical power capability dari solar array sebesar 20 kW. Jadi ini beberapa standar parameter untuk mendesain satelit, yaitu frekuensi yang dibutuhkan atau yang ingin dioperasikan. Di sini adalah KE band, lalu jumlah spot beam ini dibentuk dari service area yang kita inginkan, lalu tentunya kapasitas yang ingin kita deliver kepada customer kita, lalu orbital slot itu kafling yang tadi saya sampaikan, rumah si satelit ini selama beroperasi. Lalu desain lifetime itu sekitar 15 tahun dan itu industri standar dan alhamdulillah sudah sukses diluncurkan pada tanggal 18 Juni kemarin dan mungkin ini beberapa terminologi teknis untuk satelit. VHTS itu very high throughput satellite karena mungkin bisa memberi gambaran untuk Nusantara 1 kapasitasnya kurang lebih 10 sampai 13 Gbps. Sedangkan satelit Satria ini bisa mendeliver sampai dengan 150 Gbps. Jadi hampir 10 kali lipat, lebih dari 10 kali lipat. Lalu untuk platform dan teknologi prosesor dan propulsion system adalah beberapa teknologi terkini yang kami integrasikan di desain Satria. Oke, mungkin singkat gambaran untuk manufacturing process dan ini spesifik untuk Thales Alenia Space. Jadi mereka itu sistemnya modular, di mana mereka membuat sistem propulsion mereka di Inggris, lalu avionic module di Cannes, Prancis, lalu payload module terancang dan diintegrasikan di Toulouse, dan pada saat subsistem ini sudah selesai, mereka diintegrasikan di Cannes, Prancis, dan nanti akan ada beberapa foto. Setelah badan satelit ini sudah menjadi satu, mereka akan menjalani namanya proses AIT, terutama untuk series of tests yang mereka harus lakukan sampai kita bisa confident bahwa apa yang dirancang itu sesuai dengan ekspektasi. Dan ada beberapa standar industri seperti initial testing, kita tes satelitnya dalam kondisi temperatur ambien, lalu kita juga ada proses yang paling exciting adalah thermal vacuum, di mana kita memasukkan satelitnya ke dalam oven dan di oven itu kita fluctuate temperaturnya ke panas, dingin, panas, dingin karena di luar angkasa itu environmentnya memang sangat ekstrim. Dan setelah itu ada pre-launch environment dan vibration, itu biasanya kita simulasikan efek dari peluncuran karena pada saat satelit diluncurkan itu goncangan dari peluncur itu sangat ekstrim dan kita basically menaruh badan satelit di atas shaker dan kita shake satelitnya secara ya lumayan close to the limit untuk make sure tidak ada baut yang lepas atau hal-hal yang memang belum sesuai spesifikasi. Dan terakhir itu ada CATER, itu Compact Antenna Test Range.
di mana kita verifikasi antena dan performa antena yang sudah dibuat dengan adanya satelit dalam proses itu. Dan mungkin beberapa foto ini pada saat meeting proses antara payload dan platform modul. Jadi yang panjang ini, apabila saya bisa point. Oke, mungkin secara lisan saja. Jadi di foto sebelah kanan ini adalah badan satelit pada saat sudah di mating. Yang panjang itu di bawah kiri adalah payload module. Itu yang berisi semua alat telekomunikasi, amplifier, upcon, downcon, dan sebagainya. Lalu yang di bawah itu adalah sistem platformnya, termasuk avionik, itu untuk make sure bahwa satelitnya memang healthy dan bisa menggunakan sistem data handling dan propulsion sistemnya, dan fungsi-fungsi yang lebih kepada health keeping satelit. Oke, dan ini salah satu foto pada saat thermal vacuum proses. Ini sebelum penutupan ovennya, jadi satelit sudah berada di dalam thermal vacuum chamber, dan ini mungkin gambaran tim yang terlibat pada saat program Satria, dan cukup membutuhkan banyak kolaborasi, dan tentunya sangat seru bisa belajar tentang negara lain dan budaya lain, dan berinteraksi dengan tim project management mereka selama bertahun-tahun. Dan ini foto satelit pada saat antena testing. Jadi pada saat di bumi, inilah konfigurasi terkomplit yang bisa kita simulasikan, karena solar array-nya juga sangat besar, tidak cukup, dan sistem testing itu step by step. Jadi kita tes per subsystem, dan kita coba tes sistemnya dengan mengintegrasikan per coupled subsystem. Di sini antena testing menggunakan payload dan harus berada di anechoic chamber agar radiasi dari antena itu tidak mengimpact atau keluar dari ruangan ini. Ini ruangannya Faraday cage, dan cukup impresif karena satelitnya sendiri itu badannya kurang lebih 7 meter. Dan antenanya satunya 3,5 meter. Jadi kalau dilihat itu cukup impresif. Ya. Oke, mungkin itu gambaran dari sisi satelitnya. Dan untuk TT&CN Gateway, sembari kita menjalankan program satelit, tim PSN dan SNT menggelar 11 gateway di seluruh Indonesia. Di sini ada 11 lokasi dan bekerja sama dengan supplier dari Cina yang mereka mungkin keliling seluruh Indonesia dalam setahun lebih dari average masyarakat Indonesia. Jadi bentuknya seperti yang kedua dari kanan, itu adalah antena gateway sebesar 13 meter yang berada di 11 lokasi gateway di Indonesia. Dan yang di kiri antena 9 meter itu bagian dari package satelit, karena dialah yang akan berkomunikasi dengan satelitnya sebagai kontrol point antara ground segment dan satelit. Lalu untuk monitoring system dan juga IP processing hub itu bentuknya server-server yang berada di ground segment server room yang menjadi bagian integral dari sistem satelit.
Oke, dan bagaimana cara kita mengirim satelit keluar angkasa? Jadi setelah satelit sudah selesai dibuat di Prancis, kami memilih SpaceX sebagai launch service provider. Jadi dari Prancis satelitnya harus dikirim ke Florida, lalu SpaceX take over dan dia mengintegrasikan satelit ke dalam roket mereka. Dan SpaceX akan membawa satelitnya keluar angkasa dan akan melepaskan satelitnya pada saat di titik orbit namanya saya jadi lupa, transition orbit, yes. Dan dari situ satelit akan berjalan menuju ke orbital slot yang sudah ditentukan. Dan ini foto dari Nusantara 3 launching Juni kemarin di Florida. Dan mungkin nextnya ada video. Ignition and liftoff. Go Falcon, go PSF. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Through Max Q, we have 3 events coming up in quick succession, starting with main engine cutoff, stage separation, SES1, or second engine start 1. Main engine cutoff, or MECO for short, is where all 9 Merlin 1D engines will shut off to slow down the vehicle in preparation for the next event, stage separation, or stage sep for short. That's where the first stage booster will separate from the second stage. Right after stage SEP, the first stage will start its journey back to Earth, targeting a landing on our drone ship. Cape Canaveral. There's that view of landing burn. Stage 1 landing leg deploy. And a great view of landing. This landing marks the 12th successful landing for this particular booster and marks our 201st overall successful recovery of an orbital class rocket. In addition to landing, Payload separation confirmed. and there you can see on your screen the payload drifting away from our stage 2. We had successful deployment of the PSN Cetria payload.
setiap kali saya melihat video itu masih merinding dan mungkin cuplikan terakhir itu adalah foto terakhir Satria sebelum dia akan beranjak menjauh dari bumi ini dan kita tidak akan melihatnya kembali. Jadi cukup emosional dan alhamdulillah peluncuran kemarin lancar. Oke, jadi untuk topik terakhir adalah what's next. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada beberapa tipe orbit dan Satria adalah salah satu contoh geostasioner satelit yang memang PSN pun juga selama ini bergerak di bidang geosatelit, namun dengan adanya teknologi baru dan perkembangan massa dan kebutuhan misi-misi lainnya dan terutama juga software development, ini kami melihat adanya potensi ke depannya untuk tipe-tipe satelit lainnya. Dan disinilah contoh LEO. Jadi LEO itu agak unik karena orbital durationnya kurang lebih bisa 90 menit atau ya 2 jam, 3 jam, namun mereka tidak synchronize dengan putaran bumi. Jadi membutuhkan banyak satelit untuk bisa mencakup surface area yang sama. Jadi ini beberapa aplikasi LEO satelit yang kami rasa mungkin bisa dibilang next gen satelit. Salah satunya aplikasi di 5G non-terrestrial network. Jadi untuk player terestrial sekarang mereka beranjak apabila kita taruh cellular tower mereka di luar angkasa. Lalu ada juga NGSO. NGSO itu kepanjangan dari non-geostationary orbit. IoT mungkin teman-teman sudah pernah dengar, Internet of Things, constellation satellite, dan itu digunakan untuk beberapa misi, tapi memang advantage point-nya adalah low latency. Lalu ada juga aplikasi di bidang geospatial satellite. Jadi radio nano konstelasi untuk provide intelligence di geospatial atau signal untuk berbagai industri. Oke, dimulai dari 5G non-terrestrial network. Jadi kami melihat bahwa players di terrestrial realm, let's say, itu mereka mulai develop berbagai tipe komunikasi komponen yang bisa langsung memakai direct to device. Jadi kalau saat ini kita tidak bisa langsung ngobrol dengan satelit, namun banyak perusahaan seperti Qualcomm yang sedang develop teknologi di mana kita bisa langsung berkomunikasi dengan satelit. Dan untuk provider devices seperti Garmin, Android, Apple, Motorola, dan T-Mobile, mereka juga sudah banyak ada diskusi dan potensial kolaborasi untuk memakai service satelit sebagai bagian dari produk line mereka. Jadi dari sisi satelitnya juga ada yang memang sudah mulai gerak cepat untuk tap into this potential market, yaitu Iridium, Globalstar, dan juga Starlink. Starlink itu bagian dari SpaceX. Jadi kami rasa mungkin ini salah satu next potential in the space industry, di mana kita akan bisa langsung komunikasi di mana saja, tidak tergantung dengan provider kita, Telkomsel, Indosat, dan bisa berkomunikasi dengan satelit langsung dan mendapatkan data dari satelit langsung ke handheld device kita. Dan salah satu sukses story juga untuk Huawei,
mereka sudah sudah ada direct to phone chip yang mereka develop dengan HP-nya dengan satelit yang dioperasikan oleh China. Jadi ini tentunya very dynamic landscape dan kami rasa juga ini adalah the next game that we have to play. Oke, lalu selanjutnya untuk non-GSO IoT constellation satellite itu lebih kepada beyond line of sight communication. Jadi untuk tower base station, BTS, seluler dan fiber optik, mereka memang ada keterbatasan, dan satelit salah satu keunggulannya adalah bisa provide beyond line of sight communication, dan aplikasinya itu banyak dan sekarang banyak development di Internet of Things, bagaimana kita menyatukan informasi dari contohnya digital architecture atau automotive comms. Mereka menggunakan satelit untuk mendistribusikan datanya kembali ke end user atau data center mereka. Jadi tidak masalah lagi harus terkonek terhadap geostationary satelit atau ground based station. Dan ini beberapa aplikasi yang kami lihat berkembang, smart farming. Jadi bagaimana dari foto-foto agriculture itu kita bisa provide kepada owner farms dan agriculture industry untuk mereka bisa menggunakan resource mereka dengan lebih efisien. Lalu untuk tracking, sebagaimana kita ketahui di San Francisco juga sudah ada driverless car, Uber tanpa self-driving cars. Jadi itu juga membutuhkan komunikasi yang sangat reliable. Dan untuk aplikasi lainnya mungkin ada di sisi militer, karena mereka harus dideploy di hutan atau di tempat-tempat yang tidak tercover oleh terrestrial network, mereka harus menggunakan space-based telekomunikasi. Dan sekarang memang banyak sudah ada open source atau development APIs yang dibuat oleh startup companies untuk bisa menyatukan komponen-komponen ini dan memberikan produk yang membawa service terhadap customer of interest mereka. Dan ini salah satu contoh untuk non-GSO satelit dengan dua tipe payload, ada SAR dan juga ada optical satelit. Dan di sini bisa dilihat untuk multispectral data dan SAR data. Yang satu itu weather sensitive, mereka tidak bisa menembus awan, dan ada SAR data juga yang mungkin clarity-nya tidak bening, namun dia robust terhadap cuaca. Jadi banyak software developers yang mencoba untuk menyatukan dua data tersebut, dan di sini di tengah kita bisa lihat fusion data, jadi intuitif dan juga robust terhadap cuaca. Dan di bawah itu salah satu contoh di mana untuk imaging SAR pun itu tidak cukup, butuh ada multispectral data untuk kita bisa identifikasi vessel, kapal untuk military purposes. Jadi memang sekarang tuh multidisciplinary, dan itu salah satu message yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa kedepannya pastinya banyak ada kolaborasi antar disiplin, antar perusahaan yang memang fokus atau core bisnisnya berbeda-beda, namun bisa bekerja sama untuk provide produk dan service yang lebih unggul. Oke, dan ini mungkin slide
terakhir Indonesia sendiri kita sudah pernah membuat nanosatelit dikawali oleh teman-teman dari Universitas Surya. Mereka membuat nanosatelit SS1 dan misinya memang simple, tapi mereka membuat dari scratch, dari off the shelf components untuk real time text messaging via radio. Dan waktu itu juga diluncurkan oleh SpaceX dan bekerja sama dengan JAXA pada Januari 6, 2023. SS1 sudah sukses launching, walaupun sekarang mungkin sudah di orbit dan retire, namun sejak itu membangun motivasi PSN dan juga pemain mungkin satelit atau space entities di Indonesia untuk bisa lebih maju atau membangun semangat. Dan Agustus kemarin PSN dan BRIN juga menandatangani LOI untuk mencoba untuk joint research di bidang nanosatelit. Jadi ini salah satu contoh bahwa Indonesia sudah bisa, dan harapan kami ini akan menjadi satu dari ratusan atau ribuan proyek antariksa di Indonesia nantinya. Oke, dan mungkin saya tutup untuk teman-teman yang masih bingung kemana kalian akan pergi setelah ini. Salah satu message yang saya suka adalah pekerjaan kalian dan karir kalian akan menjadi bagian besar dari hidup kalian dan identitas kalian, dan paling baik adalah mencari satu bidang yang kalian benar-benar passionate dan suatu pekerjaan yang memang kalian enjoy bekerja sama dengan rekan-rekan kalian, dan kalian menemukan mentor-mentor yang memberikan inspirasi kalian untuk berkembang. Oke, mungkin sekian dari saya. Dan tentunya terima kasih banyak, dan kami tunggu dari PSN dan Space Community, teman-teman dari ITB. Hopefully we see some of you in the next few years. Thank you. Baik, terima kasih Kak Nia untuk sharing dan juga pengetahuan dan pengalamannya yang luar biasa. Nah, untuk itu akan saya undang beberapa pertanyaan, mulai dari yang di dalam ruangan dulu. 5 penanya dahulu, angkat tangan, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan mungkin bisa nomor 1 dulu, komik terdekat. Oh ya, sebentar. Sebelumnya mungkin akan memperkenalkan timnya, silakan. Iya. Bisa maju ke depan. Oke, mungkin ini tim tersayang yang sudah menemani saya selama proyek ini. Iya, Mbak Ferni tentunya dari Corporate Communication yang sudah rebranding PSN selama beberapa tahun yang lampau. Lalu ada Juhe atau Ahmad Juhaidi, dia satelit engineer juga, lulusan dari Rusia. Dia jauh-jauh merantau 5 tahun, 6 tahun di negara asing. Dan sudah menjadi bagian dari PSN pada saat COVID. Lalu ada Sasha, bagian dari timnya Mbak Ferni, Corporate Communication yang bekerja keras untuk membangun image dan branding ya satelit dunia persatelitan di Indonesia. Dan last but not least Mas Fikri yang make sure bahwa kita merekrut bibit-bibit masa depan talenta Indonesia di bidang satelit. Terima kasih Pak Agung. Yes.
luar biasa sekali timnya. Ya. Oke, silakan yang pertanyaan tadi. Ya. Mungkin langsung dijawab saja ya. Siap. Cek. Oke, terima kasih sekali lagi Kania untuk pemaparannya yang sangat insightful. Kenalkan, namaku Joel dari jurusan Kimia ITB. Di sini aku ada dua pertanyaan singkat. Yang pertama, apa yang mendasari keputusan PSN untuk menggunakan KA band atau Kurtz above band untuk Satria? Karena yang pernah saya baca itu Kurtz above band itu lebih rentan terhadap cuaca dibandingkan counterpartnya mungkin Kurtz under band gitu ya. Lalu yang kedua, banyaknya satelit di luar angkasa itu tidak bentuk kemungkinan bahwa ada satelit yang mungkin saling nabrak atau gimana. Nah, apakah PSN punya standar operasional untuk mencegah maupun menghadapi kemungkinan satelitnya rusak karena tabrakan seperti itu? Itu aja kan ya, makasih. Oke, terima kasih Joel. Ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, betul sebetulnya Indonesia ini sedikit telat masuk ke dalam ranah desain satelit KA band dikarenakan cuaca dan kita memang lama sekali bergerak hanya di C-band dan KU band beberapa tahun ini, namun Satria dan nantinya juga Nusantara 5 kita sudah mempunyai confidence bahwa untuk gangguan cuaca ini bisa diatasi dan sudah ada pilot project yang sebetulnya dilaksanakan oleh Thaicom di mana mereka deploy KA band satelit dengan adanya gateway di Indonesia. Dan jadi itu salah satu mungkin yang memberikan kami confidence dan tentunya trade off-nya adalah kapasitas. Jadi untuk Nusantara 1 karena kita hanya memakai C-band dan KU band kita hanya bisa mendapatkan kurang lebih 10-13 Gbps. Namun dengan adanya memakai KA band kita bisa mencapai very high throughput satellite dengan frekuensi reuse sampai dengan 150. Ya. Dan pertanyaan kedua tadi mengenai avoidance collision. Ya, collision avoidance memang kita kerjasama dengan international agency, ada yang berbasis di Eropa dan juga di Amerika. Untuk mereka memberikan notifikasi biasanya ada potensi avoidance, namun untuk satelit sendiri biasanya memang dikoordinasikan antar operator dan kita ada namanya station keeping di mana kita juga make sure bahwa kita stay dalam box kita sendiri dan itu adalah ekspektasi dan standar industri untuk semua operator satelit bahwa mereka melakukan station keeping agar tetap berada di operational box mereka. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Penanya berikutnya, silakan. Halo. Perkenalkan, nama saya Laksma Satya dari jurusan astronomi. Terima kasih kan ya atas pemaparan materinya, itu sangat bermanfaat buat kami semua. Aku ingin bertanya, kalau jurusan astronomi kan kita belajar terkait cuaca antariksa, di mana kita melihat terkait aktivitas matahari yang kayak lidah apinya, terus bintik mataharinya, dan ada sebuah kayak semacam badai matahari. Nah, kalau dari pemaparan yang saya dapatkan dari dosen-dosen serta astronom-astronom, itu badai matahari itu mengefek ke satelit-satelit di mana bakal bikin malfunction, bikin rusak gitu satelitnya. Namun katanya desain-desain satelit terbaru ini itu memiliki sebuah mekanisme perlindungan dari badai matahari. Nah, pertanyaannya apakah satelit-satelit Nusantara ini sudah memiliki mekanisme perlindungan tersebut dan bagaimana proses kayak sekiranya mekanisme perlindungan dari badai matahari tersebut bekerja gitu. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dan kebetulan kami juga di PSN ada salah satu alumni ITB Astronomi sekarang menjadi pilot analis dan beliau kebetulan waktu itu memang terjadi badai matahari yang
result di sistem service outage lah, interupsi dari service. Nah, memang sampai sekarang pun sulit untuk dihindari dan resiko itu selalu ada. Kita juga sempat ada kekhawatiran bahwa kerusakannya permanen, tapi ya mungkin risk mitigasi di dalam industri satelit adalah asuransi. Jadi untuk uncertainty di luar angkasa itu cukup tinggi dan kita juga tidak bisa kontrol fenomena di luar angkasa sana, tapi dari sisi operator dan manufaktur mungkin memang ada beberapa teknologi yang dikembangkan, tapi yang saya tahu sih belum ada yang bisa betul-betul protect satelit dari resiko impactnya ya cuaca, badai solar dan sebagainya. Tapi untuk asuransi sendiri memang biasanya apabila ada kerusakan satelit yang menurunkan power sistem mereka atau kapasitas yang bisa diberikan, kita mendapatkan ya kompensasi dari asuransi. Yes. Selamat pagi semuanya, Kania sama tim PSN. Saya ingin nanya tentang, mungkin ada dua, tadi sempat bahas tentang kolisi. Yang pertama itu mungkin dengan kolisi dengan satelit lain atau pokoknya ada kolisi dengan, pokoknya kolisi lah. Tapi saya ingin nanya tentang bagaimana mitigasinya dengan debris sama fragmen-fragmen yang di luar angkasa. Soalnya saya pernah baca itu jadi masalah untuk banyak space program yang apalagi di daerah low Earth orbit. Sama saya ingin nanya untuk rencana mengimplementasi constellation satelit yang saya tahu sekarang yang baru diimplementasi itu dari SpaceX, dari Starlink. Saya ingin nanya kalau misalnya ya bagus aja sih pokoknya bagus banget kayak PSN dia implementasi sendiri, jangan biarin semuanya kemas. Tapi saya ingin nanya nanti sortingnya gimana, soalnya kan Starlink udah ada, terus cara placement proyek PSN pas waktunya sudah mulai itu bagaimana? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Susah-susah juga ya pertanyaannya. Untuk collision avoidance, memang kembali lagi itu hal yang pada saat peluncuran dikoordinasikan oleh manufaktur. Karena untuk handover satelit kepada customer atau operator itu biasanya setelah satelit sampai di orbit. Jadi sekarang isunya betul sekali karena banyaknya space debris. Jadi launch slot itu dianalisa cukup rigorous, di mana menit yang kita bisa meluncur itu harus dipastikan tidak ada objek identified debris atau objek yang melalui lintasan peluncuran kita. Jadi kadang launch window-nya itu 2 menit. Kalau kita miss launch di menit tersebut, kita harus menunggu 15 menit atau even bisa postpone launch-nya ke hari berikutnya karena adanya resiko collision. Dan space debris juga memang topik yang sering dibahas di industri antariksa sekarang, dan banyak startup company juga yang sekarang mencoba bergerak untuk bagaimana kita membersihkan space terutama untuk LEO orbit, karena sangat betul itu space debris itu sekarang sudah eksponensial. Lalu pertanyaan kedua untuk PSN dan LEO, iya betul mungkin ada pemain luar yang berencana masuk, dan dari sisi PSN competition is good dan capitalism memang itulah bagian dari kompetisi yang healthy. Apabila ada perusahaan luar yang memang mempunyai teknologi yang lebih mutakhir dan mereka bisa menggoncang industri dan
conversation yang kita miliki secara domestik, ya dari sisi PSN kita sangat welcome dan PSN fokusnya adalah mungkin membangun capability nasional kita. Karena untuk LEO, membangun satelit LEO itu lebih manageable daripada membangun geostasioner satelit. Jadi harapan kami dengan teman-teman dan adik-adik di sini semua, semoga dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mempunyai capability untuk produksi dan meluncurkan satelit LEO sendiri. Berikutnya silakan. Ya. Jangan lupa nama, NIM dan jurusannya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, Kania, nama saya David Tanoto. NIM saya 190-21210. Saya berasal dari SBM. Nah, saya ada 2 pertanyaan nih, Kak. Yang pertama itu mengenai tentang bagaimana cara sebuah satelit bergerak sangat cepat. Padahal dia bentuknya itu tidak seperti pesawat. Seperti yang kita tahu, pesawat itu hukum aerodinamika itu sangat kental gitu. Tapi satelit itu berbeda dengan seperti yang aku tahu sih. Kayak dia bentuknya kotak, terus dia pipih. Tapi dia bisa bergerak sangat cepat, Kak. Nah, sedangkan kalau setahu saya juga, kalau kendaraan itu bergerak, dia harus pakai ada bahan bakar gitu. Bagaimana sebuah satelit itu mempertahankan bahan bakarnya? Apakah hanya dengan mengandalkan panel surya? Kalau rusak bagaimana? Berarti dia tidak bisa bergerak. Terus dia juga nggak punya roket. Kecuali saat dia diluncurkan untuk di orbitnya ya. Saya juga tidak melihat roket gitu dari waktu ada visualisasinya. Jadi bagaimana dia bisa bergerak secepat itu dan konstan? Tadi kakak bilang usianya 2-5 tahun. Jadi dia, saya penasaran sekali itu bagaimana, Kak? Itu pertanyaan pertama. Kakak mau jawab duluan atau saya lanjut lagi di pertanyaan kedua? Boleh. Itu adalah magic dari orbital dynamics. Karena kalau kita sudah mulai di atas namanya Kármán line, yang kita bisa bilang efek dari gravitasi itu makin menurun. Jadi kita bisa bayangkan mungkin yang astronot sering training di dalam air dan mungkin itu salah satu ya yang bisa kita bayangkan bahwa di luar angkasa itu si satelit itu floating dan orbit itu menentukan efek dari gravitasi yang mereka rasakan. Jadi semakin di luar mereka memang geraknya makin cepat. Dan mereka mengikuti tarikan bumi saja. Jadi memang itu mereka tidak membutuhkan pendorong karena mereka sebetulnya hanya mengikuti arus dari quote-unquote efek gravity dari bumi. Dan untuk geostasioner itu propulsion sistemnya itu digunakan hanya untuk station keeping yang tadi saya bilang supaya mereka tetap di box operasional mereka. Namun pergerakan mereka itu completely natural dan mereka hanya seperti bulan. Bulan itu tidak punya sistem pendorong dan dia hanya berputar mengelilingi bumi secara natural. Dan itu adalah memang the beauty of orbital dynamics. Ya. Oke, siap. Wah, keren sekali jawabannya. Jadi mengikuti arus ya, Kak? Iya. Oke. Sekarang saya lanjut pertanyaan kedua. Saya penasaran nih, Kak. Bagaimana sih fungsionalitas sebuah satelit itu dipengaruhi oleh kecepatannya? Seperti yang kita tahu tadi, LEO itu berrotasi lebih cepat kan?
kenapa harus terbagi jadi 4? Kenapa harus ada Leo, harus ada MEO, GEO, dan juga HEO? Kenapa nggak satu saja? Iya, itu kembali kepada orbital dynamics yang menentukan seberapa kuat tarikan gravitasi bumi. Jadi karena Leo itu masih dekat dengan bumi, berarti speed di mana dia berputar itu lebih cepat. Dan untuk Geo karena mereka sudah lumayan jauh, jadi efek dari gravitasi bumi juga berkurang. Namun ada sweet spot pada Geo di mana periode dia berputar itu sama dengan kurang lebih 24 jam. Dan memang fungsinya berbeda-beda, trade-off-nya. Contoh Geo itu kita, service area kita hanyalah Indonesia. Jadi ya saya ingin menempatkan satelit di Geo. Contohnya untuk TV, kalau saya jadi broadcaster TV, ya kalau saya tidak di Geo, saya di MEO, berarti jam sekarang saya melihat Indonesia. Setelah itu saya melihat Latin Amerika dan akan bergerak. Nah itu lebih trade off terhadap service area dan apa yang kita bisa lihat pada saat kita mengelilingi bumi. Untuk Leo itu keunggulannya memang satelitnya kecil dan perputarannya cepat, namun untuk dia bisa melihat titik yang sama mungkin mereka harus menunggu 3 jam sampai 1 hari. Tapi dengan itu mereka bisa contoh foto, mereka bisa foto seluruh bumi dengan satu satelit kecil. Namun ya mereka menggunakan foto itu untuk apa? Kalau memang customer base-nya mereka di Indonesia, ya mereka tidak butuh foto dari laut Indian Pacific Ocean contohnya. Oke, berarti kalau misalkan kita fungsionalitas dari Leo, misalkan kita tukar dengan Geo, kita apakah bisa Kak? Misalkan Leo kan dia khususnya navigasi ya, nah sedangkan Geo itu biasanya untuk observasi bumi. Apakah bisa ditukar tuh Kak? Mungkin kebalik, Leo itu sekarang banyak dipakai untuk Earth observation, untuk foto-foto karena lebih dekat dengan bumi, jadi kualitas fotonya juga bisa lebih baik. Dan untuk navigasi sebetulnya mereka banyak yang di MEO, dan mereka membutuhkan 3 satelit untuk bisa triangulasi posisi. Jadi untuk misi-misi memang harus disesuaikan dan tergantung kebutuhan kita. Mungkin Leo lebih cocok karena latensinya juga lebih rendah. Tapi kalau memang kita service areanya hanya di satu titik, ya Geo lah solusi yang terbaik. Oke, cukup ya. Terima kasih kan ya. Iya, sama-sama David. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Kania dan moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anindya Retno Pramesti, 1292070 dari Prodi Oceanografi. Pertanyaan saya adalah, dalam bidang keahlian saya, oceanografi, kami seringkali menggunakan data, pilihannya hanya 2, data lapangan atau data satelit, di mana hasil datanya ini dari data satelit altimetri atau mungkin satelit yang biasa digunakan untuk penginderaan jauh dinamika laut secara global. Yang saya ketahui sendiri, sepertinya Indonesia belum memiliki satelit altimetrinya. Apakah dari PSN sendiri ada rencana atau tadi mungkin di What's Next gitu, apakah ada rencana untuk melakukan peluncuran satelit altimetrinya sendiri? Dan yang kedua, bagaimana suatu institusi bisa saling berbagi data dari satelit yang berbeda-beda. Misalnya di Badan Informasi Geospasial untuk mendapatkan data pasang surut, itu mereka menggabungkan satelit-satelit, data-data dari satelit misalnya Topex atau Jason atau Sentinel. Nah yang itu tuh satelitnya internasional gitu, sedangkan Badan Informasi Geospasial sendiri adalah sebuah badan institusi nasional. Nah bagaimana suatu institusi bisa saling berbagi data dari satelit? Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, untuk pertanyaan pertama, tentunya what's next untuk PSN, impian kami, Indonesia juga memiliki kapasitas nasional untuk Earth Observation, dan betul sampai sekarang kita belum ada sistem yang memang reliable dan robust untuk penarikan data observation, dan mungkin payload yang ingin kami explore adalah hyperspectral imaging, dan mungkin SAR juga, dan itu trade off-nya memang sekarang size payload hyperspectral kamera itu masih cukup besar dan harganya cukup mahal, sedangkan production cost yang mungkin kita bisa mampu masih limited. Jadi ya nextnya untuk PSN tentu kita coba mencari desain satelit untuk Earth Observation untuk aplikasi termasuk oceanography. Dan untuk data sharing sebetulnya ya ada yang komersial, ada yang nature-nya scientific. Dan ya salah satu yang saya gemari di space community itu cukup open, dan banyak juga satellite imagery yang memang free for use, namun itu memang tergantung dengan kolaborasi antar badan apabila agensinya memang national agency yang mereka membeli data dari luar atau mereka memang mempunyai kolaborasi tertentu dengan agensi-agensi lain. Oke, baik. Mungkin saya sedikit pertanyaan, PSN itu apa? Dan bisnisnya satelit, bisa dijelaskan? Iya, jadi Pacific Satellite Nusantara dimulai 1991, dan kita memang awalnya mengambil satelit yang sudah dibuang oleh operator lain dalam incline orbit, dan di situ kami mulai memang fokusnya adalah satelit waktu itu untuk backhaul, lalu sekarang bergerak di bidang broadband internet. Jadi memang selama ini 32 tahun PSN kita sangat senang dengan satelit, namun untuk misinya sendiri masih mainly di telekomunikasi. Dan semoga untuk next kita bisa ekspansi untuk misi-misi lainnya seperti navigasi dan observation. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa pada Kak Nia Asmadi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya, sebuah kehormatan yang sangat dahsyat. Ayah saya juga dulu alumni ITB, jadi saya didikan anak ITB kurang lebih, dan saya harap ini berguna dan memberikan suatu inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Kepada Ibu Nia Asmadi, MSc, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale akan memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Nia Asmadi, MSc. Kepada Bapak Insinyur Hendry Samsyudin, MSc PhD, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.